Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nani SPDI, Guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa BPG di LPTK Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum kelas 7. Berikut videonya. Selamat menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, ya Ibu absen dulu kehadiran kalian ya. Tiara, Silvana, Jumani, Saada, Selvia, Septi, Hani, Sipa, Sardiani, Marisa, Gela, Lisa, Alia, Melan, Nurjana, Alka, Vicky, Dewa, Anugrah. Ya, semuanya hadir. Silakan kita sebelum memulai pelajarannya kita berdoa dulu. Ya, sebelum kita belajar doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Ahqaf. Silakan dimulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, gimana anak-anak? Sudah siap mulai pembelajaran kita hari ini? Siap. Ya, mari kita tepuk semangat. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Satu, dua, tiga. Silakan kalian lihat di depan tujuan pembelajarannya. Silakan kalian catat sedikit-sedikit pembahasan yang sudah Ibu jelaskan.
Ya, alhamdulillah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad. Kesatu, apa tadi? Tentang membangun masjid. Kedua, memperdayakan kaum muslimin. Ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Apa yang ketiga? Perjanjian masyarakat Yahudi. Nah, mari kita melanjutkan untuk pelajaran hari ini. Hijrah Nabi Muhammad. Silakan kalian lihat di depan. Tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca tujuannya. Coba untuk kalian kelompok 1 baca tujuan pembelajaran yang pertama apa? Mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, yang kedua. Coba kelompok kalian yang kedua, coba baca siapa? Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, bagus. Kelompok ketiga, silakan. Mampu menceritakan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Iya. Kita melanjutkan pembelajaran berikutnya. Silakan perhatikan video berikut ini. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita tinggal dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menebah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu.
Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan gagal Muhammad hijrah. Bukan semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darunat Dua. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, pada saatnya pasti akan menyerang. Tadi kalian sudah melihat video di depan. Ada yang mau kalian tanyakan? Tidak. Kalau tidak, ibu yang bertanya sama kalian. Pada tahun ke-13, kenabian Muhammad, ada berapa dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah? Gimana? 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemuinya dan meminta Nabi Muhammad SAW agar bersedia pindah ke Madinah. Ya, tadi sudah pertanyaan pertama. Sekarang ibu bertanya lagi ke pertanyaan yang kedua. Ada berapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah menerima agama Islam? Silakan. Yang pertama, bangsa Arab Yastrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan, karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari berbangkit, surga, dan neraka, dan lain-lain. Yang kedua, sering terjadi perperangan di antara penduduk Yastrib menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, penduduk Yastrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Baiklah anak-anak, tadi sudah dijawab oleh temannya. Untuk memperdalam materi pembelajarannya, Ibu bacakan sedikit. Pada tahun ke-13 masa kenabian Muhammad SAW, ada 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Nabi Muhammad agar bersedia pindah ke Madinah. Kemudian dibuat lagi perjanjian. Perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Ya sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya sudah, silakan Ibu kasih tugas lagi untuk kelompok kalian ya. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu kasih. Kerjakan, Pak. Nah, dari pembahasan itu, kelompok siapa yang mau maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-13, masa kenabian Muhammad SAW, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Makkah untuk menemuinya dan meminta Nabi Muhammad SAW agar bersedia pindah ke Madinah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju. Kemudian dibuat lagi perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Akabah yang kedua. Demikianlah presentasi. Selesai, baiklah kita mulai di kelompok 2. Silakan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuatlah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian itu disebut Perjanjian Wanita karena dalam perjanjian itu ikut hadir seorang wanita bernama Arfah binti Abid ibnu Sabbah. Isi perjanjian Aqabah pertama antara lain, yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Dan yang terakhir, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain ada yang mau menanggapi presentasi temannya tadi? Ada? Tidak ada. Anak-anak, sekarang silakan kumpulkan tugas yang ibu kasih tadi. Ya sudah, silakan Tiara kumpulkan tugas yang ibu kasih tadi ke depan. Marilah kita lanjut speakingnya. Silakan ditonton di depan videonya. Ya sudah, ini ada tugas untuk tugas mandiri ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kerjakan tugas mandirinya. Sampai di sini dulu. Kesimpulannya tentang hijrah Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah ya. Bahwa silakan kalian ibu unjuk tugas untuk PR-nya di rumah. Buka buku halaman 78 sampai ke 79. Itu soalnya ada pilihan ganda 1 sampai 10. Minggu depan dikumpul tugasnya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silakan kalian nyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, tadi kalian sudah mendengarkan lagunya dan menyanyikannya. Silakan Gela penutup doanya, baca doanya. Siap, sebelum kita pulang berdoa mulai. Doa selesai, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang.